Halo semuanya, selamat datang di ulasan kisah kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar sebuah literatur klasik dari abad ke-8 yang diambil langsung dari lembaran epik Kisah 1001 Malam. Dan asal tahu aja ya, ini sama sekali bukan sekedar dongeng pengantar tidur. Ini tuh sebuah studi kasus yang luar biasa banget tentang strategi, dinamika kekuasaan, dan jujur aja, salah satu aksi balasan atau comeback paling elegan yang pernah tercatat dalam sejarah. Kita bakal melihat bareng-bareng gimana kecerdasan murni bisa benar-benar menundukkan kekuasaan militer yang absolut, murni cuma pakai kata-kata yang tepat di waktu yang tepat. Jadi siap-siap ya, karena materi yang kita bahas hari ini benar-benar memukau dan penuh banget sama intrik kecerdasan tingkat tinggi. Sekarang, coba kalian bayangin bentar. Bayangin kalian ngomong kalimat sepedas ini ke depan cermin di malam pernikahan kalian, dan kalian tahu persis kalau suami kalian, yang mana adalah pria paling berkuasa dan paling ditakuti di kota, lagi ada di dekat situ dan bisa dengar semuanya. Hinaan yang super tajam ini beneran diucapkan sama tokoh utama kita, Hindun binti Nukman. Nah, pertanyaan besarnya di sini adalah gimana sih caranya seseorang bisa mengalahkan pria paling berkuasa tanpa perlu angkat senjata atau pakai kekerasan fisik sama sekali? Gimana sebuah penolakan bisa dibalik jadi kemenangan intelektual yang mutlak? Yuk kita urai kisahnya selangkah demi selangkah. Oke, kita masuk ke bagian pertama, lamaran Gubernur Kufah. Mari kita kenalan dulu sama para pemain utamanya. Jadi, sang gubernur Kufah, Abu Muhammad al-Hajjaj, melamar Hindun perempuan paling cantik di zamannya dengan mahar sebesar 200.000 dirham. Angka 200.000 ini bukan sekadar nominal ya teman-teman, ini adalah representasi murni dari ego dan status sang gubernur. Di masa itu, ini adalah jumlah kekayaan yang luar biasa gila. Benar-benar tawaran yang dirancang supaya mustahil buat ditolak. Hajjaj ini mikirnya, dengan harta dan posisinya yang tinggi, dia bakal bisa ngebeli apa aja, termasuk cinta dan kesetiaan dari perempuan paling tersohor saat itu. Tapi, disinilah letak masalahnya. Ada kontras yang jomplang banget di antara mereka berdua. Hindun itu nggak cuma modal wajah cantik, dia punya standar yang tinggi banget dan sangat menghargai kecerdasan. Di sisi lain, Hajjaj adalah penguasa Kufah. Teks sejarah kita secara spesifik nyatat kalau Hajjaj ini dibesarkan untuk jadi seorang penguasa militer, bukan pujangga. Dia tuh terbiasanya ngasih komando, bukan ngerayu hati seorang wanita. Dan ketidakmampuannya dalam hal romansa inilah yang nantinya jadi celah pertama dari kehancuran hubungan mereka. Dan kalau kalian butuh bukti seberapa kaku sang gubernur ini, Hajjaj sempat menggubah sebuah syair khusus buat Hindun. Dan sejujurnya, ini adalah salah satu upaya romantis paling gagal dalam sejarah. Dia membandingkan dirinya dengan anak kuda Arab yang perkasa. Terus memperingatkan kalau seekor bingal atau bagal, persilangan kuda dan keledai, pasti akan memperanakan bingau pula. Maksud saya, bayangin aja, ngibaratin diri sendiri kayak kuda dan ngomongin genetika keledai pas lagi nyoba ngerayu perempuan, canggung banget kan? Nggak ada puitis-puitisnya sama sekali. Dan ini jelas nunjukin kalau Hajjaj bener-bener buta soal bahasa cinta atau kehalusan budi yang sangat dihargai sama Hindun. Lanjut ke babak kedua, bencana di malam pertama. Bener aja, pernikahan ini tuh layaknya bom waktu yang meledak tepat di malam pertama. Kayak yang udah kita bahas di awal, pas Hindun lagi bercermin, dia ngeluh soal wajah cantiknya yang harus dinikmati lelaki buruk rupa. Dan Hajjaj denger itu. Alih-alih marah atau konfrontasi, hasrat sang gubernur langsung padam. Egonya hancur, dia mundur ke ruang utama, termenung, sadar kalau istrinya sama sekali nggak cinta sama dia. Terus keputusannya apa? Sangat cepat dan drastis. Malam itu juga, dia langsung nyuruh utusannya, Abdullah bin Tahir, buat menceraikan Hindun. Gila nggak sih? Sebuah pernikahan hancur berkeping-keping cuma dalam hitungan jam, gara-gara satu kalimat tajam. Nah, yang epik adalah reaksi Hindun pas nerima surat cerai ini. Apa dia nangis bombay? Tentu tidak. Dia malah tersenyum lega. Dia menolak mentah-mentah posisi sebagai korban di situasi ini. Waktu utusan itu bilang kalau Hindun berhak bawa pulang mahar 200.000 dirham yang fantastis itu, Hindun dengan santainya malah nyuruh si utusan buat ngambil semua uangnya sebagai ucapan terima kasih karena udah ngebebasin dia dari Hajjaj. Bayangin, dia rela buang kekayaan raksasa cuma buat ngerayain kebebasannya. Ini benar-benar bukti nyata kalau harga dirinya jauh di atas materi. Kita masuk ke bagian ketiga ya, lamaran Khalifah dan kiasan bejana. Jadi ceritanya, beberapa pekan kemudian, pesona Hindun ini sampai ke telinga penguasa tertinggi di Damaskus, yaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Sang Khalifah akhirnya secara resmi ngirim utusan buat melamar Hindun. Tapi, tebak apa? Hindun nggak langsung bilang iya. Dia justru ngirim surat balasan yang isinya tuh kiasan super menohok. Dia nulis, "Ketahuilah, wahai Amirul Mukminin, bahwa seekor anjing telah menjilat bejana ini.
Wah, mari kita bedah kiasan mematikan ini. Bejana itu merujuk pada dirinya sendiri, sementara anjing adalah referensi langsung yang merendahkan mantan suaminya, Hajjaj. Pada dasarnya dia lagi bilang ke Khalifah kalau dia udah pernah disentuh sama orang yang sangat hina, makanya dia ngerasa nggak pantas bersanding sama pemimpin tertinggi. Tapi Khalifah ini jelas bukan Hajjaj. Sang Khalifah malah tersenyum pas baca surat itu dan membalas dengan kecerdasan yang benar-benar setara. Menggunakan referensi tradisi agama yang udah sangat dikenal luas, Sang Khalifah balas bilang, jika ada anjing menjilat bejana, hendaklah dicuci 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Dia pada dasarnya nyuruh Hindun Bulek membersihkan bejananya. Ini pukulan balik yang brilian banget. Khalifah ngebuktiin kalau dia bukan cuma punya kekuasaan absolut, tapi juga punya intelektualitas yang bisa ngimbangin akal pajamnya Hindun. Mereka benar-benar lawan tanding yang sepadan. Lanjut ke babak keempat, syarat perjalanan yang mempermalukan. Akhirnya, Hindun menerima pinangan sang Khalifah. Tapi tunggu dulu, dia nggak nyerahin kendali gitu aja. Dia ngajuin satu syarat mutlak yang super berani. Gubernur Hajjaj, mantan suaminya yang merupakan pria paling ditakuti di Kufah, harus jadi orang yang menuntun untanya ke Damaskus. Nggak cuma itu, dia harus jalan kaki, tanpa alas kaki, dan cuma pakai pakaian rakyat biasa. Reaksi Khalifah? Dia malah tertawa terbahak-bahak dan langsung merintahin Hajjaj buat ngelakuin itu. Sang gubernur yang keras itu jelas gak berani ngebantah titah pemimpin tertingginya. Hindun berhasil ngebalik keadaan. Pria yang dulu merasa bisa membelinya pakai harta, sekarang dipaksa jalan tersaruk-saruk di atas tanah, persis kayak seorang budak. Bisa ditebak, perjalanan darat ke Damaskus itu berubah jadi arena pertempuran mental. Hindun dengan santainya tersenyum di atas unta, ngelihat Hajjaj menderita di bawah terik matahari. Karena kesel banget jadi bahan tertawaan, Hajjaj nyoba ngancam lewat syair, bilang kalau dia bakal bikin Hindun menangis malam nanti. Tapi Hindun malah membalasnya dengan santai banget pakai syair juga. Dia bilang kalau dia sama sekali nggak peduli sama ancaman itu, asalkan nyawa, harta, dan kehormatannya aman. Hajjaj langsung mati kutu. Setiap serangan yang dia lempar selalu berhasil dimentahkan Hindun dengan sangat elegan. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, perak ditukar dengan emas. Ketegangan ini terus memuncak. Nah, pas mereka udah tinggal beberapa langkah lagi dari gerbang istana Damaskus, Hindun ngeluarin manuver puncaknya yang benar-benar teatrikal. Dia sengaja menjatuhkan sekeping koin emas ke tanah, terus dengan gaya bos banget, dia nyuruh Hajjaj yang lagi nuntun untanya. "Hai nuntun unta, cepat ambilin uang perakku yang jatuh." Hajjaj yang udah emosi tingkat dewa, mengot koin itu dan dengan nada nyorot ngoreksi. "Ini emas bukan perak." Hindun tetap ngotot bantah dan Hajjaj semakin ngegas. Tanpa disadari, Hajjaj udah masuk tepat ke dalam perangkap jebakan verbal yang dibuat Hindun. Nah, poin krusialnya ada di sini nih. Begitu Hajjaj bersikeras kalau kepingan itu adalah emas, Hindun langsung berseru lantang. "Segala puji bagi Allah yang telah mengganti kepingan perak milikku dengan sekeping uang emas." Boom! Kiasan ini skakmat banget. Perak yang dia maksud adalah Hajjaj, masa lalunya yang nilainya lebih rendah dan penuh kekurangan. Sedangkan emas adalah sang Khalifah, pencapaian barunya yang jauh lebih berkuasa dan mulia. Cuma lewat trik koin sederhana itu, Hindun secara absolut mendeklarasikan kemenangannya atas sang gubernur. Tahu nggak apa yang terjadi habis itu? Teks sejarah mencatat kalau Hajjaj langsung diam 1000 bahasa. Dia benar-benar kicep, bungkam, dan kalah telak. Sejak detik itu juga, sang gubernur yang tadinya arogan nggak pernah berani lagi mandang rendah mantan istrinya. Dia ngejalanin sisa perjalanan itu dengan rasa hormat yang mendalam. Dan akhirnya, Hindun ngelangkah masuk istana Damaskus bukan sebagai barang dagangan yang bisa dibeli, melainkan sebagai sosok pemenang sejati yang dihormati semua orang, siap memulai lembaran baru bareng sang Khalifah. Kisah luar biasa dari abad ke-8 ini tuh jelas bukan cuma sekedar catatan sejarah soal pernikahan dan perceraian ya. Ini adalah masterclass tentang gimana caranya netapin batasan, ngejaga martabat, dan make kecerdasan buat ngeruntuhin kesombongan orang yang punya kuasa. Hindun binti Nu'man ngajarin kita kalau kekuasaan sejati itu nggak melulu soal seberapa banyak pasukan yang kamu punya atau seberapa tebal dompetmu, tapi soal ketajaman akal dan keyakinan akan nilai diri kamu sendiri. Jadi sebelum kita selesai, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan ini buat direnungkan. Saat dunia nyoba ngasih kamu perak, apakah kamu punya keberanian dan kecerdasan buat nuker itu jadi emas? Terima kasih banget udah ngikutin ulasan kisah kita kali ini, dan sampai jumpa lagi ya. Teruslah belajar ya.